Bayangkan kamu lagi jalan-jalan ke sebuah negara dan kamu mulai sadar sesuatu yang aneh. Kamu lihat ke kanan, laki-laki. Kamu lihat ke kiri, juga laki-laki. Ke depan juga. Kamu mulai bertanya, perempuan di negara ini pada kemana? Atau sebaliknya, kamu masuk ke suatu kota dan mendadak yang terlihat hampir semuanya perempuan. Rasanya seperti dunia paralel. Ya, tapi memang ada di beberapa negara, rasio antara laki-laki dan perempuan benar-benar timpang, jauh tidak seimbang. Ada negara yang hampir seluruh penduduknya laki-laki, dan ada juga negara yang jumlah perempuannya jauh lebih banyak. Dan hari ini kita akan membahas 5 negara dengan ketimpangan jumlah penduduk paling ekstrim di dunia. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, karena dengan subscribe kamu dukung channel ini biar terus upload konten fakta negara dan sejarah yang makin menarik setiap harinya. Oke, kita mulai dari yang pertama, ada Qatar. Negara kecil di Timur Tengah, punya populasi sekitar 2,8 juta orang, tapi jumlah perempuannya hanya sekitar 700.000. Sisanya hampir semuanya laki-laki. Rasionya bahkan bisa mencapai 3 laki-laki untuk setiap 1 perempuan. Kenapa bisa setimpang itu? Jawabannya ada pada buruh imigran. Qatar adalah negara kaya minyak dan gas, tetapi memiliki warga negara asli yang sangat sedikit. Untuk membangun gedung, stadion, jalan, dan infrastruktur besar lainnya, mereka membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Jadilah jutaan pekerja dari Bangladesh, Nepal, India, dan Filipina datang ke Qatar, dan mayoritas dari mereka adalah laki-laki. Ini yang membuat komposisi penduduk Qatar jadi sangat tidak seimbang. Bahkan ada area di mana laki-laki mencapai 85% dari populasi. Jadi kalau kamu ke Qatar, apalagi ke area industri atau proyek, jangan heran kalau yang kamu lihat mayoritas laki-laki. Perempuan asli Qatar sendiri jumlahnya kecil dan cenderung banyak tinggal di wilayah perkotaan. Rasio ini kemungkinan tidak akan kembali normal dalam waktu dekat karena sistem kerja Qatar sangat bergantung pada tenaga kerja asing laki-laki. Selanjutnya masih di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab, khususnya Dubai dan Abu Dhabi. UAE punya rasio mirip Qatar, hanya sedikit lebih rendah, yaitu sekitar 70% penduduknya adalah laki-laki. Ini karena alasan yang sama, yaitu buruh imigran. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota modern yang dibangun sangat cepat. Gedung-gedung pencakar langit, bandara besar, mal super megah, semuanya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dan karena pekerja konstruksi mayoritas laki-laki, jumlah perempuan menjadi minoritas. Yang menarik adalah kota seperti Dubai terlihat glamor, penuh turis dan influencer, sehingga dari luar rasanya seimbang. Tapi kalau kamu melihat angka penduduk resminya, ketimpangan rasionya luar biasa besar. Kalau Qatar ibarat server laki-laki, maka UAE ini server laki-laki premium. Sekarang kita pindah ke Eropa. Dan yang ini terbalik, yaitu jumlah perempuannya jauh lebih banyak dari laki-laki. Negara ini adalah Latvia. Di Latvia, untuk setiap 100 perempuan hanya ada sekitar 85 laki-laki. Kenapa bisa begitu? Karena ada beberapa alasan historis, yaitu dampak Perang Dunia II. Latvia kehilangan banyak laki-laki usia muda ketika negara ini menjadi bagian dari Uni Soviet. Laki-laki lebih banyak direkrut dan lebih banyak meninggal. Setelah itu ada faktor harapan hidup perempuan lebih tinggi. Seperti banyak negara Eropa, perempuan hidup lebih lama, tetapi di Latvia perbedaannya sangat besar. Wanita Latvia rata-rata hidup 10 tahun lebih lama daripada laki-laki. Untuk faktor yang berikutnya adalah migrasi laki-laki ke negara lain.
Setelah bergabung dengan Uni Eropa, banyak laki-laki Latvia merantau ke Inggris, Jerman, atau Skandinavia untuk bekerja. Perempuan relatif lebih banyak tinggal di dalam negeri. Hasilnya, Latvia menjadi salah satu negara dengan populasi perempuan tertinggi di dunia, terutama di kota-kota besar seperti Riga. Negara selanjutnya adalah Lituania. Masih berdekatan dengan Latvia, Lituania juga mengalami hal yang sama. Di sini, jumlah perempuannya juga jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Untuk setiap 100 perempuan, hanya ada sekitar 86 laki-laki. Penyebabnya hampir sama, yaitu Perang Soviet dan migrasi besar-besaran laki-laki ke Eropa Barat. Akibatnya, Lituania menjadi salah satu negara dengan ketimpangan gender paling besar di Eropa modern. Bahkan di beberapa kota, jumlah perempuan lebih dari 60% populasi dewasa. Yang terakhir ada Nepal. Nepal termasuk negara unik di mana jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Tapi alasannya bukan karena perang atau umur, tapi melainkan migrasi besar-besaran laki-laki ke luar negeri. Nepal adalah salah satu negara dengan tenaga kerja luar negeri terbesar di Asia. Jutaan laki-laki Nepal bekerja di Qatar, UAE, Arab Saudi, Malaysia, India, dan lain sebagainya. Laki-laki Nepal pergi bertahun-tahun untuk mengirim uang ke keluarga, sementara perempuan tinggal di kampung halaman sebagai pengelola rumah tangga dan desa. Karena itu, di banyak kota kecil Nepal, kamu akan melihat desa yang hampir semuanya dihuni oleh perempuan, anak-anak, dan orang tua. Beberapa desa bahkan melaporkan 70% populasi yang tinggal sehari-hari adalah perempuan. Ketimpangan ini membuat struktur sosial berubah. Dengan banyak perempuan Nepal kini menjadi kepala keluarga, ini menunjukkan bahwa rasio penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran atau kematian, tapi juga sejarah, budaya, migrasi, ekonomi, dan geopolitik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya tentang negara, sejarah, dan fakta dunia lainnya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.